Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Senang sekali rasanya masih bisa menyapa adik-adik lewat ibadah online. Harapan Kamari dan Kavina tentunya adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Nah, tema cerita firman Tuhan kita hari ini adalah kita semua ditolongnya. Adik-adik, kita akan mulai dengan doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk bisa beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan kami damai sejahtera, Kau memberikan kami kekuatan dan semangat supaya kami boleh beribadah dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita mengawali dengan menaikkan pujian dengan judul dari Terbit Matahari. Adik-adik, langsung ya. Kita lagu yang kedua adalah Yesus Itulah Satu-Satunya. Satu-satunya penolongku yang sungguh.
Betul adik-adik, seperti lagu yang barusan kita nyanyikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya penolong kita yang setia. Nah, kadang-kala kita tuh gak mengerti ya Kak Vina apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi lebih baik kita tidak mengerti daripada tidak percaya. Mari kita nyanyikan pujian kita dengan judul Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tati. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik. Senang sekali bisa menyapa adik-adik dalam ibadah online GKI Arca Manik. Gimana nih kabar adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Tetap semangat meskipun kita belum bisa beribadah bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Hari ini kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menolong agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan adik-adik yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan, biar kiranya mereka bisa fokus dan serius mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa nih kita sudah sampai di bulan Maret. Ini adalah minggu pertama di bulan Maret. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita saksikan tayangan berikut ini. ไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไร เอาไปให้แม่ แม่กลัวเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หน่วยเกาเหลา จ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า
ไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Nah, adik-adik, ada seorang anak kecil yang membutuhkan obat untuk ibunya yang sedang sakit. Lalu dia datang ke pedagang penjual obat dan dia mengambil obat untuk ibunya, tapi dia tidak memiliki uang. Ibu tersebut marah-marah kepada anak kecil itu, dan seorang pemilik restoran melihat kejadian tersebut. Pemilik restoran itu memberikan uang kepada ibu itu untuk menebus obat itu dan memberikan sebuah sop untuk ibunya yang sakit. Lalu anak itu pun pergi. Seorang bapak pemilik restoran ini sangat baik hati sekali adik-adik. Dia suka membantu. Pada suatu hari ada juga seorang tunawisma yang datang meminta makanan. Bapak tersebut pun mau menolong. Suatu ketika bapak tersebut jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Kemudian anak perempuannya membawa bapak tersebut ke rumah sakit dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Akhirnya anak pemilik restoran itu berpikir untuk menjual usaha tempat mereka berjualan. Nah, suatu hari ketika anak pemilik restoran itu melihat tagihan yang diberikan rumah sakit, ternyata nol adik-adik, sudah lunas dibayar. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya siapa yang membayar tagihan tersebut? Nah, betul adik-adik, yang membayar tagihan tersebut adalah anak kecil yang ditolong bapak waktu 30 tahun yang lalu. Jadi, anak yang kecil itu yang membeli obat buat orang tuanya, tapi dia tidak mampu bayar, akhirnya sekarang sudah menjadi dokter dan dia mau menolong bapak yang sudah membantu dia 30 tahun yang lalu. Luar biasa ya adik-adik, kita tidak tahu siapa yang akan menolong kita, tapi kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri dan Tuhan akan menolong kita untuk memberkati kita lewat kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah kita semua ditolongnya, diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai 26. Adik-adik nanti boleh baca perikop ini selesai khotbah atau nanti adik-adik bisa pause dulu ya. Nah, ada kisah yang menarik nih dari perjalanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang mengajar. Ada seorang kepala rumah ibadat datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta tolong
kepada Tuhan Yesus. Anak kepala rumah ibadat ini baru saja meninggal dan dia memohon kepada Tuhan Yesus agar anak perempuannya dibangkitkan dari kematian. Lalu Tuhan Yesus pun menolong bapak kepala rumah ibadat ini dan mereka pun pergi ke rumah bapak tersebut. Di perjalanan pada saat Tuhan Yesus sedang menuju ke rumah kepala rumah ibadat, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Nah, adik-adik tahu nggak kalau pendarahan itu adalah dia mengeluarkan darah terus dari tubuhnya. Jadi selama 12 tahun perempuan ini selalu mengeluarkan darah tanpa berhenti dari tubuhnya. Dan perempuan ini sudah menghabiskan uangnya untuk berobat kemana-mana, tapi dia tidak sembuh. Dia sudah banyak mendengar tentang Tuhan Yesus. Ketika dia melihat Tuhan Yesus sedang berjalan menuju kepala rumah ibadat, dia langsung berusaha untuk menemui Tuhan Yesus. Dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu dengan susah payah dia menghampiri Tuhan Yesus dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Perempuan yang 12 tahun pendarahan ini akhirnya berhasil adik-adik menjamah jubah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melihat apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena perempuan ini memiliki iman, maka dia sudah sembuh. Engkau sudah sembuh karena dia berpengharapan kepada Tuhan Yesus dan dia percaya kalau Tuhan Yesus sanggup menolongnya. Lalu perempuan itu pun pergi dan dia sudah merasa sembuh. Tahu nggak adik-adik, perempuan ini selama hidupnya dia selalu dikucilkan oleh orang banyak, karena bagi orang Yahudi, buat orang yang mengalami sakit pendarahan seperti itu dianggap najis atau tidak suci. Dia tidak bisa ikut ritual keagamaan dan dia selalu disingkirkan dari orang-orang, tidak dianggap. Tapi Tuhan Yesus mau menolong perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Wah, luar biasa ya Tuhan kita ya. Nah, Tuhan Yesus pun melanjutkan perjalanannya ke rumah kepala rumah ibadat. Di situ sudah berkumpul orang-orang untuk meratapi kepergian anak kepala rumah ibadat ini. Banyak orang pemusik, terus orang-orang berkumpul untuk menangisi kepergian anak kepala rumah ibadat ini. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang di situ, anak ini tidak mati, tapi dia hanya tertidur saja. Lalu orang-orang di situ menertawakan Tuhan Yesus. Mana mungkin orang yang sudah mati tapi dinyatakan tidur. Lalu Tuhan Yesus pun menyuruh supaya orang-orang di sana supaya pergi, dan Tuhan Yesus menjamah anak perempuan kepala rumah ibadat itu, lalu memegang tangannya, dan anak itu pun sembuh adik-adik. Anak itu akhirnya bangkit dari kematian. Wah, luar biasa ya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari cerita ini hal yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus datang kepada orang-orang, dia tidak membeda-bedakan. Ada perempuan yang 12 tahun pendarahan yang tidak dianggap sama orang lain, tapi Tuhan Yesus mau menolong. Dan Tuhan Yesus juga menolong anak kepala rumah ibadat yang memiliki jabatan yang tinggi. Dan Tuhan kita itu ada buat kita semua, buat Katati, buat adik-adik di rumah. Tuhan kita itu sayang kepada kita. Hal yang selalu kita ingat adalah kita harus mengandalkan Tuhan, dan kita percaya kalau Tuhan sanggup menolong kita menghadapi segala persoalan yang kita hadapi, sakit penyakit, kesulitan, atau hal apapun yang adik-adik alami. Yang penting adik-adik jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan, dan Tuhan akan menolong.
Dan Tuhan juga tidak pernah membeda-bedakan status sosial orang lain. Dia datang untuk semua orang lain dan Dia mau menolong kita semuanya. Sebagai anak-anak Tuhan yang kita harus meneladani sikap Tuhan Yesus, kita juga mau untuk menolong orang lain tanpa membeda-bedakan status sosial, atau orang lain itu lebih kaya atau lebih cantik atau lebih cakep, kita baru mau berteman sama mereka. Tidak boleh seperti itu. Tuhan mau kita mengasihi semua orang dan kita meneladani Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini menjadi sama seperti manusia, seperti kita, dan mau melayani siapapun. Adik-adik nih dalam masa kecilnya di sekolah misalnya, ada temennya yang kurang pinter, terus dijauhin. Atau ada temennya yang tidak kaya, nggak mau berteman. Nah, itu tidak boleh. Kita semua harus saling mengasihi dan kita harus mau menolong orang yang membutuhkan. Seperti sikap Tuhan Yesus yang mau datang menolong siapa aja yang membutuhkan pertolongan. Dan juga kita juga tadi ngelihat sikap Bapak yang pemilik restoran itu luar biasa ya adik-adik. Ketika ada seorang anak yang minta pertolongan, butuh obat buat ibunya yang sedang sakit, terus Bapak itu memberikan uang, lalu memberikan sop. Tidak di kemudian hari kita tidak tahu bahwa anak itu bisa menolong Bapak tersebut. Nah, kebaikan yang kita lakukan, kita tidak tahu kapan akan kembali kepada kita. Tapi yang terpenting adalah ketika kita melakukan kebaikan, pasti Tuhan akan menolong kita menjalani hari-hari kita, dan Tuhan akan membantu kita di masa-masa sulit kita lewat orang lain yang akan Tuhan kirimkan. Semoga firman Tuhan ini dapat menolong adik-adik untuk tetap mengasihi dan tidak membeda-bedakan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan untuk hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat 1. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Diulangi ya. Yakobus 2 ayat 1. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Dadah. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Waktunya sekarang aktivitas yang akan dipimpin oleh Bang Ode. Tadi kalian sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Tati kan, tentang kita semua ditolong Tuhan Yesus. Nah, aktivitas hari ini berkaitan dengan cerita yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Tati. Nih, ya, anak perempuan dari kepala rumah ibadat yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini kan ceritanya anak perempuannya itu meninggal, lalu Tuhan Yesus yang membangkitkan. Jadi, dengan ditarik bagian ini, kalian bisa lihat anak perempuannya itu bangkit. Nah, mungkin kalian mikir, wah ini Bang Ode kok sepertinya susah ya? Jangan khawatir. Kalau kalian mau berusaha dan kalian juga minta bantuan dari mama kalian atau papa kalian atau dari kakak kalian, mungkin kalian bisa menyelesaikannya ya. Jadi tetap berusaha untuk mencoba aktivitas ini. Bagaimana caranya? Saksikan bersama-sama. Nah, adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik, bahan-bahan yang perlu kalian persiapkan pertama adalah kertas karton seperti ini, lalu kertas HVS, lalu spidol atau juga pensil warna boleh atau krayon, lalu juga gunting, lalu cutter, lalu juga ada lem dan penggaris kalau kalian membutuhkannya. Yuk, kita mulai membuat terlebih dahulu bagian dari tempat tidurnya ya. Kalian pakai ini. Nah, Bang Ode sudah siapkan. Nah, sudah ada bentuknya nih ya. Jadi ini dari
kertas segi 4, kertasnya seperti ini ukurannya, lalu dibuat kotak sebagai tempat tidurnya. Nah, Bang Ode sudah buat ya, jadi lekukan samping-sampingnya seperti ini. Lalu kalian ada bagian yang harus kalian gunting, lalu kalian harus ada yang kalian berikan lubang seperti ini nih, di bagian salah satu ininya. Lalu di tengahnya kalian lubangi juga, termasuk 2. Kenapa? Nanti Bang Ode akan kasih tahu alasannya kenapa harus dilubangi 2 seperti ini. Nah, sekarang waktunya untuk kita menempelkan sisi-sisinya ya, supaya bentuknya seperti kasur atau tempat tidur. Nah, bentuk tempat tidurnya sudah selesai. Sekarang, nah, ada bagian yang bisa kalian tarik-tarik supaya anak perempuan itu bangun. Nah, bentuknya seperti ini ya. Lalu kalian tinggal membuat gambar dari anak perempuan itu. Nah, kalian pakai kertas ini. Nah, bisa kalian buat contohnya seperti ini. Bang Ode sudah punya. Ini dia. Nah, dan kalian harus membuat 2 bagian yang sama. Lalu bagian yang salah satunya itu kalian berikan sedikit space. Untuk apa? Nanti Bang Ode jelaskan ya. Yang penting kalian buat dulu yang sama, tapi salah satunya itu dikasih kelebihan sedikit kertasnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar anak perempuan itu. Nah, setelah kalian mulai menggambarnya, kalian akan menempelkannya persis sama dengan yang di belakangnya. Yuk, kita tempelkan. Tapi tempelkannya jangan sampai seluruh badannya ya. Kenapa? Nanti karena yang gambar ini nanti akan ditempelkan juga alat untuk menggerak-gerakkannya. Setelah itu kita akan masukkan sedikit lebar. Nah, kalian masukkan seperti ini. Jadi ada yang seperti ini, bisa digerak-gerakkan. Lalu kita masukkan.
Nah, bagian tadi yang lebih ini, bagian yang lebih ini akan ditempelkan di celah yang satu ini. Yuk kita tempelkan dulu ya. Contohnya seperti ini, tempelkan. Lalu yang ininya kita akan tempelkan ke stick yang ini. Oke. Oke, jadi kalau kalian sudah nempelkan, jadi bentuknya seperti ini. Kalau ditarik dia akan bangkit, ya kan? Nah, setelah itu kalian bisa mulai membuat bantalnya terlebih dahulu nih dari kertas yang masih ada. Kita buat saja bentuknya seperti, kita gambarkan dulu ya bantalnya. Kalian guntingkan, kalian tempelkan. Sebagai bantal. Nah, setelah itu kalian akan membuat backgroundnya. Nih, pakai aja kertas yang sudah kalian gunakan ya. Tuh, seperti itu. Tuh, masih ada sisanya kan? Masih ada sisanya. Kalian gunting saja ini. Kalian taruh di sini. Karena ini bisa dibalikkan. Kalian taruh di sini. Lalu kalian bisa menghias rumahnya, atau di sini ada gambar Tuhan Yesus. Lalu di sini ada meja atau gambar-gambar lain yang kalian ingin buat. Tapi yang lebih penting ini bagian ininya, bagaimana kalian bisa menggerakkan supaya anak perempuannya itu bisa bangkit dari kematian. Nah, adik-adik sekolah minggu GKR Camanik, tadi kalian sudah perhatikan kan bagaimana cara membuatnya. Jangan khawatir kalau memang gambarnya tidak begitu baik. Yang penting kalian bisa memahami bagaimana cerita yang tadi disampaikan melalui aktivitas ini ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu hebat dan berkuasa dan menolong kita semua. Selamat mengerjakan adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu kepada kami semua dan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan, kami sudah selesai belajar firman Tuhan dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan kami semakin diberkati lewat firman yang sudah kami dengarkan. Kami menjadi anak-anak yang taat melakukan perintah Tuhan, mengasihi sesama kami dan tetap menjadi contoh buat orang-orang di sekitar kami untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Berkati Tuhan adik-adik dalam menjalani aktivitasnya di rumah, berikan sukacita dan semangat, dan berkati juga kedua orang tuanya Tuhan dalam mendidik dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Tidak terasa ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!